Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung mulai saja. Saya jalankan dulu examnya. Saya buka dulu skripnya. Oke, localhost web 1. Kemarin kita sampai pada menu produk. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat tambah produk. Dalam hal ini, mari kita langsung buka saja skripnya. Produk. Masih di dalam div isi, berarti untuk konten. Masih di dalam konten. Kita belum membuat login, kita belajar secara bertahap. Nanti jika sempat kita akan belajar tentang login, jadi hanya admin saja yang bisa menambah produk. Tapi untuk sekarang kita akan coba untuk menambah produk tanpa login terlebih dahulu. Ini adalah form untuk memilih antara kategori sepatu atau sendal. Kita buat saja berbeda. Ini kita berikan nama. Pilih by kategori. Ini adalah simbol. Jadi apa yang ditulis di dalam sini tidak akan masuk ke dalam coding, tidak akan berpengaruh. Nah, bisa dilihat tidak akan berpengaruh. Kita buat lagi di sini. Kita buat table tr td. Misalnya ID produk. td/td. Nanti di sini ada tr dan ditutup dengan table. Nah, di sini kita bisa langsung saja kita buat input name ID produk tipe text. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Ada ID produk di sini. Kemudian kita buat lagi nama produk. Di sini kita ganti nama produk. Kita buat lagi. Ada ID nama sisa atau KTY. Kemudian di sini ada harga. Ini kita tulis dengan KTY. Ini harga. Kemudian kita buat juga satu lagi kategori. Kategori. Di sini kita buat kategori. Kategori kita samakan saja menggunakan select. Nah, ini akan jadi seperti ini. Kemudian kita buat tombol submit seperti ini, input tipe submit. Bisa ditaruh di mana saja, di sebelum table atau sudah table. Misalnya kita taruh di sesudah table. Input tipe submit name tambah produk misalnya. Nah, kemudian kita buat form. Kita copy saja biar lebih cepat. Seperti ini. Kemudian saya buat pembatas dengan menggunakan HR. Nah, jadi seperti ini. Saya pisah. ID produk, nama produk, KTY, harga. Nanti kategorinya dipilih sendal atau sepatu. Atau biar terlihat lebih rapi, di sini saya tambahkan sementara.
Nah, kemudian inputnya di sini masih ada kirim query karena kita belum tambahkan value. Kita ganti misalnya tambah data. Nah, nanti di sini akan berubah menjadi tambah data. Nah, kemudian di bawahnya bisa kita tampilkan juga datanya. Di bawah. Nah, di sini sebelum HR. Nah, sebentar. 55. Oh, kita tidak menggunakan ini. Agar produknya muncul semua. Harga. Kemudian sebelumnya kita sudah buat kategori tapi nggak muncul. Mari kita tambahkan kategorinya. Kategori. Di sini kita buat juga kategori. Tulisan kategori di sini harus sesuai dengan yang ada di database. Kita lihat kategori K-nya besar, saya menggunakan K besar, maka di sini saya harus K besar juga. Nah, baru kalau misalnya di sini mau dibuat K kecil, nggak masalah. Di sini kita buat lagi TD-nya kategori. Kita simpan. Nah, ada kategori. Nah, ini kita tambah. Kita buat juga sama. Kan di sini ada tombol tambah data, maka di sini akan kita buat juga if set seperti yang ada di bawah sini. Ini boleh kita copy. PHP if set. Nah, nanti di sini akan ada kurung tutup juga. Nah, seperti ini. Jadi script tambah datanya akan masuk ke dalam sini. Dan ini jangan lupa disamakan. Tambah produk. Jadi script tambah produknya akan kita masukkan di dalam sini. Oke, baik. Langsung kita mulai saja. Untuk menambahkan produk, caranya cukup mudah. Yang pertama, misalnya data ID dan nama produk. Ini bersumber dari apa yang kita tulis di sini. Maka jangan lupa kita panggil dulu menggunakan post. Ada apa saja name-nya? ID produk. Oke, ID produk. ID produk. Kemudian nama produk. Nama produk. Kemudian KTY. 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 Kemudian ada harga. Harga. Kemudian ada kategori. Oke. Jadi apa yang ditulis di atas sini nanti akan muncul di bawah, tapi harus dipanggil dulu, dideklarasikan. Sebagai contoh, misalnya di sini akan saya buat echo ID produk. Kemudian nama produk, kemudian KTY, kemudian harga, kemudian kategori. Nah, seperti ini dulu. Misalnya ID 123, nama sendal jepit, KTY 90, harga 90.000. Tambah 123 kodenya, namanya sendal jepit, KTY-nya 90, harganya 90.000, kategorinya sendal. Nah, tapi ini belum tersimpan. Kenapa belum tersimpan? Karena ini bukan script untuk simpan. Nah, mari kita buat script simpan. Script simpan sebetulnya ada beberapa jenis, tapi kurang lebih seperti ini. Misalnya kita taruh di sini. Tambah data. Insert. Into. Kemudian nama tabelnya.
Nama tabelnya produk. Produk. Kemudian nama fieldnya. Ada apa saja? ID produk. Di produk. Kemudian koma. Ada nama produk. Koma. Kemudian ada sisa produk. Koma. Kemudian ada harga produk. Koma. Kemudian yang terakhir ada kategori. Tapi di sini K-nya besar saya. Kategori. Nah. Kemudian saya tutup dengan petik, kemudian titik koma. Ini di sini tambah data sama dengan value Nah, ID produk disamakan ID produk. Jadi ini adalah fieldnya, ini adalah apa yang akan diisi. Kita akan mengikuti apa yang diisi pada text box yang ada di atas. Di atas kemudian dipanggil lewat post. Nah, kita dideklarasikan menggunakan kata ini, ID produk, nama produk kita ya. Maka di sini ditulis ID produk. Kemudian ini ada petik, koma, petik lagi. Nama produk. Jangan lupa dolarnya. Nama produk, koma. Kemudian KTY, titik koma. Harga, koma. Kategori. Oke, kemudian kita buat ini kata tambah data di sini dan simpan data boleh dirubah. Silakan Anda coba-coba sendiri, tidak jadi masalah. Kemudian kita tulis MySQL underscore query. Nah, kita panggil di sini tambah data, koma, koneksi. Koneksi adalah mengambil dari nama koneksi kita. Misalnya di sini kita lihat koneksi. Nah, kita menggunakan di sini koneksi. Jika di sini ditulis koneksi 5 misalnya, maka di sini juga harus ditulis koneksi 5. Tapi karena tulisannya koneksi saja, maka cukup ditulis koneksi. Kemudian ordi, jadi ketika koneksinya nggak nyambung, misalnya di sini kita tulis koneksi putus. Oke, baik. Kita coba dulu skripnya. Produk, misalnya di sini saya tulis SDL sendal 03. Belum kita buat otomatis ID produknya. Seharusnya kita buat otomatis, tapi nanti kalau saya langsung buat otomatis takutnya ada materi yang terlewat. Saya buat bertahap. Nama produk misalnya sendal Papua. TY-nya 80, harganya 75.000. Kategorinya sendal. Tambah. Nah, di sini sudah masuk SDL 03, sendal Papua, KTY-nya 80, harganya 75.000, kategorinya sendal. Nah, ini kita hapus saja itu-nya. Kita simpan. Nah, bagaimana jika ada ketika di refresh, ini karena tadi prosesnya sudah simpan, ketika kita klik F5 refresh lagi, maka yang terjadi adalah koneksi putus. Sebenarnya ini bukan koneksi putus, artinya ketika database-nya mengecek sudah ada data, harusnya sudah ada data. Nah, seperti ini. Sudah ada data. Jadi ID-nya sudah ada, nggak bisa. Kecuali di sini kita buat lagi SDL 04. Nama produk sendal Betawi. ITY-nya 13, harganya 8999.
kategori sendal, tambah. Nah, ada sendal Betawi, ada kan? Nah, sekarang kita buat lagi tombol hapus. Di sini kita buat tombol hapus. Lebih bagusnya di samping kategori. Nah, ini bisa kita namakan juga. Script from tambah data. Ini end script from tambah data. Ini script from simpan tambah data. Nah, ini end script from tambah data. Nah, kemudian di sini adalah view data. Script view data. Nah, script view data. Oke, kita lihat. Nah, biar agak jauhan. Atau margin nggak perlu pakai bottom. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita buat satu tombol lagi di dalam kategori. Kategori di sini berarti ini adalah di dalam script view data. Script view data. Berarti ini adalah script view data. Kita tambah satu lagi di sini. Hapus. Maka di sini kita buat sebuah tombol atau bisa dibilang sebuah form. Form yang hanya berisikan tombol hapus. Input tipe submit, name hapus data, value-nya hapus data. Nah, nanti akan ada hapus data, hapus data. Nah, kemudian ini belum berfungsi, jadi ketika diklik-klik juga percuma. Kemudian kita copy saja formnya. Kita buat action masih di form yang sama. Nah, kemudian apa yang dihapus itu adalah harus ada inputannya. Jadi tombol hapus ini apa sih yang dihapus? Itu harus ada inputannya. Misalnya yang dihapus adalah produk dengan ID ini, SDL01. Nah, bisa dibilang seperti ini. Input tipe text value PHP echo ID produk. ID produk dari mana? Nah, kan ini kalau dideklarasikan dari tabelnya tulisannya ID produknya seperti ini, maka kita ikuti seperti ini. ID produk. Nah, kita lihat di sini. Itu sudah otomatis namanya adalah SDL01. Kemudian kita buat script lagi. Ini saya copy saja biar lebih cepat. Ini hapus data. Nah, yang dideklarasikan hanya satu, yaitu name ID produk. Nah, jadi hapus data, name-nya ID produk. Kemudian untuk script hapus data ini sangat mudah sekali. Jadi kita hanya cukup
membuat script, misalnya di sini saya buat hapus data sama dengan delete from dari mana? Dari tabel apa? Tabel produk. Nah, kemudian where-nya di mana? Jadi apa yang mau kita hapus, kita harus sesuaikan. Misalnya yang mau dihapus adalah ID produk. Produk dengan ID produk, misalnya SDL01, SDL02 dan lain sebagainya. Jadi setiap yang ID produknya yang misalnya SDL01 atau nanti yang kita pilih, maka ID produk itu yang akan terhapus beserta produknya. Misalnya where ID produk, tulisan ID produk di sini harus sesuai dengan yang ada di tabel. Sama dengan ID produk. Jadi apa yang ada ditulis di sini kemudian dipanggil lewat post, dideklarasikan. Nah, dipanggil lagi di sini ketika dihapus. Jadi ID produknya ID produk. Nah, kemudian setelah itu ketik titik koma. Nah, kemudian di sini kita tulis MySQL hapus misalnya, terserah mau diberi nama apa. Kemudian MySQL query hapus data, koneksi ordi. Jika scriptnya tidak jalan, maka akan ada perintah, misalnya ada tulisan gagal query. Nah, lebih bagus lagi ketika hapusnya sukses, ada tulisan misalnya ID produk. Jadi ID produk apa yang ditulis di sini sudah dihapus. Nah, bisa juga kita terapkan di tabel simpan. Echo data sudah ditambah. Nah, bisa juga seperti ini, lebih rapi. Oke, baik, kita coba produk. Saya akan menghapus SDL02. Nah, ada terjadi kesalahan di sini. ID produk SPT03 sudah dihapus. Nah, di sini ada kesalahan. Coba kita lihat. Tapi yang SDL02 sudah terhapus. Tapi di sini yang muncul adalah SPT03, padahal di sini masih ada. Nah, mari kita cek scriptnya. Tampil, ini adalah script view data. Ini adalah from. Jika seperti itu, maka kita masukkan TD-nya, kita masukkan from itu sebelum TD. Lebih bagusnya akan saya taruh sebelum TR atau sudah TR. Saya coba untuk sesudah TR, berarti di sini penutupnya adalah sebelum TR. Nah, kemudian saya pindah hapus datanya. Saya pindah ke atas fungsinya agar ketika script hapus data dijalankan, maka script view data dijalankan setelah script hapus data. Jadi apa yang muncul ketika diklik hapus, proses
script hapus data, di atasnya script view data. Jadi apa yang tampil adalah yang sudah dihapus. Misalnya di sini saya hapus SDL03 67. SDL03 sudah terhapus di sini. Nah, tapi ada masalah line 67. Oke, baik. Mari kita cek line 67. Hapus data. Di sini hapus data. Oke, sudah betul. ID produk. Di sini ID produk sudah betul. Di sini juga sudah terhapus SDL03. Tapi di sini ada notice variabelnya tidak dikenali. Maka atau variabelnya bermasalah. Bisa kita tambahkan add di sini. Setiap versi PHP berbeda, terkadang suka muncul error seperti itu. Coba kita refresh. Oke, masih error. Line 67. Kita cek line 67. ID produk. Oh, ini saya salah penulisan. Seharusnya tulisannya seperti ini. Kenapa? Karena saya mengambil ID produk yang di sini, bukan mengambil langsung dari tabel. Nah, jadi mengambil apa yang diketik di sini. Seperti itu. Oke, misalnya SPT02 saya hapus. Nah, ID produk SPT02 sudah dihapus. Nah, sudah hilang kan? Oke, saya tambah lagi. SDL 01, nama produknya sendal Jawa. Kita Y-nya 89, harganya 90.000. Sendal tambah. Nah, sendal Jawa sudah ditambah. Nah, ini karena bisa diisi. Misalnya di sini saya ganti jadi SPT03. SPT03 padahal di bawah, tapi saya taruh di sini, kemudian saya klik hapus, maka yang akan terhapus adalah data yang ditulis di sini, yaitu SPT03 sudah terhapus. Oleh karenanya ini jangan harus diisi, nggak boleh diisi. Oleh karena itu kita ganti script hapus di sini, name-nya jangan teks, tapi hidden produk. Nah, bisa dilihat di sini. SDL01 di sini sudah tidak ada. Sepatu SPT01 kategori sendal. Ini saya hapus, maka akan hilang. Saya tambahkan misalnya SPT01, nama produknya sepatu Jawa 78, harganya 79, kategori sepatu, tambah. Nah, sepatu, kemudian saya tambahkan lagi SPT02, nama produknya misalnya di sini kita tulis sepatu Sumatera. Kita Y67, harga 50.000. Ini sepatu, tambah. Oke, saya akan menambahkan beberapa data. SDL02, nama produknya sendal 02, ITY-nya 55, harganya 55. Sendal tambah. Satu lagi SDL03, nama produknya sendal 3, ITY-nya 33, harganya misalnya 44.000. Sendal tambah. Oke, sudah ada. Data sudah ditambah, sudah masuk. Dan apabila kita tulis di sini juga, misalnya sendal, submit, maka hanya sendal saja. Sendalnya ada 4, sama. Atau misalnya sepatu, ketika diklik submit, hanya sepatu saja ada 2. Nah, kemudian satu lagi, kita buat script edit data.
Kita tambahkan misalnya di sini, atau kita buat TD satu lagi. Edit data. Value edit. Nah, nanti ada tombol edit di sini. Untuk hapus, nih saya hapus saja. Kemudian kenapa di sini kosong? Karena belum ditambah. Edit. Nah, seperti ini. Hapus dan edit. Editnya belum ada actionnya. Nah, kita buat action untuk edit. Kita buat terpisah saja. Misalnya di sini edit data. ID produknya sama, jadi ID produk yang dipilih. Nah, kemudian kita bisa copy ini. Biar lebih cepat. Nah, mungkin kita akan coba agar tidak sama. Kita bisa tulis di sini SQL show 2, QR show 2, SQL show 2, PR show 2. Karena yang pertama sudah digunakan di sini. Nah, tanpa ada tulisan 2. Jadi kita agak rubah sedikit. Atau gimana sih kalau misalnya nggak dirubah? Oke, seandainya tidak dirubah, itu sebetulnya tidak masalah. Tapi pada versi PHP tertentu akan menjadi masalah. Tapi kita coba saja. Where ID product sama dengan ID product. Nah, jadi mengambil data ID product yang kata ID-nya adalah mengambil dari ID yang di sini tadi, yang ada di tulisan di sini tapi sudah kita hidden. Kita buang saja. Nah, jadi ketika kita tulis di sini, bisa juga kita buat tabel lagi seperti ini. Seperti tabel tambah data, nanti akan muncul di sini. Atau bisa menggunakan banyak cara. Misalnya kita akan buat sama seperti ini. Jadi ada satu lagi. Kita pisah. Ini untuk edit data. Nah, line 239. Oh, kenapa line 239 dan 239 itu adalah line terakhir? Karena tadi saya buat kurung kurawal tapi belum ditutup. Untuk yang pada edit data. Nah, ini. Kurung kurawal tapi belum ditutup. Maka saya tutup dulu. Seperti ini. Maka sudah tidak ada error. Nah, edit nanti akan muncul edit data. Ketika diedit akan muncul edit data. Ya, kita modifikasi sedikit. Edit final misalnya name-nya untuk name submit-nya, kemudian di sini kita ganti edit data. Nah, di sini bisa kita tambahkan value untuk ID product sama seperti yang ada di bawah sini. Value ID product.
Jadi akan memunculkan ID produk ini. Misalnya di sini value ID produk, kemudian di sini value nama produk, kemudian di sini value sisa produk, kemudian di sini value harga produk. Oke. Nah, muncul SDL02. Kita mau edit SPT02. SPT02 sepatu Sumatera, kita Y67, harga sekian, kategorinya kita pilih. Nah, jika kita ingin menggunakan ketika diedit di sini kategorinya selectnya adalah menunjukkan apa yang ada di dalam database, kita menggunakan array. Nah, tapi di sini kita belum menggunakan array terlebih dahulu, kita masih manual terlebih dahulu. Kemudian ketika diklik edit data, nanti akan tersimpan. Sekarang belum, karena belum ada actionnya. Oke, kita buat. Kita buat lagi if set seperti ini. Seperti tambah data. Nah, saya copy saja. Saya taruh di sini. Ini script edit data. Nah, ini script edit data, simpan ke database. Nah, di sini kita tulis edit final sesuai dengan ini. Edit final. Naruhnya setelah kurung tutup, kurung kerawal dari if set edit data. Ini adalah sama name-nya. Jadi kita harus namakan ID sama, nama produk. Oke, udah sama. Kita Y sama, harga sama, kategori sama. Oke, kalau itu di sini kita ganti. Untuk script edit data, kita menggunakan update. Bisa langsung kita buat di sini. Update data, terserah mau diganti apa. Kemudian MySQL query-nya kita jadikan satu saja di sini. MySQL query update product. Nah, set ID product sama dengan ID product. Nah, ID product lebih baik jangan diganti. Maka langsung saja kita nama produk, karena ID produk lebih baik jangan dirubah-rubah. Nama produk di sini kita tulis nama produk. Nama produk adalah yang ada nama di dalam database, nama produk. Kemudian ini adalah yang kita panggil dari apa yang ditulis pada edit data. Kemudian koma atau satu dulu saja. Where ID produk. Jadi kita mengganti nama sesuai dengan ID produk sama dengan ID produk. Jangan lupa dolarnya. Nah, kenapa di sini ada underscore dan ini tidak? Karena ini yang dipanggil dari apa yang ditulis di atas tidak memakai underscore, sedangkan yang ada di database menggunakan underscore. Nah, setelah itu titik koma dan jangan lupa ada tanda petik di sini karena diawali dengan tanda petik. Oke, misalnya kita akan merubah ini, kita rubah, tapi ID produk kita nggak edit. Nah, makanya untuk edit data pada ID produk di sini tipenya kita ganti saja dengan disable. Nah, seperti ini. Coba kita lihat.
Nah, jadi tidak bisa diedit-edit. Sendal Betawi, saya ganti sendal Betawiyah. Edit data. Oke, kita cari halaman 100 baris 130, ternyata ada error. Halaman 130. Edit final. Kita sudah mempost ID produk in line 130. Oke, kita cari. Oke, jika seperti itu akan coba saya buat seperti ini terlebih dahulu. Saya hapus dulu. Itu sudah diedit, oke. Oke, nah ada error di sini. ID produk. Oke. Errornya sudah jelas. Karena statusnya kita buat disable. Mana tadi? Nah, ini kita buat disable. Nah, tadi kita buat seperti ini disable. Karena kalau disable percuma. Ini tidak bisa dikendalikan. Maka kita buat satu lagi inputannya. Jadi inputan yang memang digunakan agar nanti dipanggil ketika diedit, yaitu tipenya hidden. Nah, seperti ini. Oke, kita edit data. Nah, oke. Sendal 3. Saya ganti nama sendal 3 dengan sendal 31. Edit. Sendal 3 saya ganti dengan sendal 31. Jika belum berubah, maka kita cek lagi. ID produk, ini nama produk. Nama produk. Update produk, set nama produk. Where ID produk sama dengan ID produk. Nah, kita cek lagi apakah sudah sesuai ID underscore produk, nama underscore produk. ID underscore produk, nama underscore produk. Oke, untuk itu sudah sama. Oke, jika seperti itu, coba di sini kita panggil atau kita gunakan ID produknya langsung, misalnya SDL02. SDL02. Kemudian di sini saya akan ganti dengan ternyata ada kesalahan, tidak perlu saya rubah. Kesalahannya ada di sini. Nah, kurang petik 1. Harus teliti ya. Mohon maaf, untuk tutorial kali ini ada beberapa sedikit kesalahan. Efek sudah malam. Kita edit namanya sendal 31, edit. Nah, namanya sudah berubah sendal 31. Misalnya sendal 212. Maka ketika diedit namanya sudah ganti sendal 212. Ini baru nama. Untuk ITY harga juga bisa kita rubah juga. Koma. Kemudian nama produk,
Kita cek sisa produk sama dengan kita Y, koma, kemudian harga produk sama dengan harga, kemudian kategori sama dengan kategori. Nah, seperti ini. Oke. Kita edit misalnya sepatu Sumatera. Sepatu Sumatera kita edit dengan nama sepatu Sumatera 1, kita Y-nya 671, harganya 500.001, kategorinya sepatu. Edit. Oke, sudah berubah. Sepatu Sumatera 1, sisanya 671, harganya 500.001, kategorinya sepatu. Ketika di sini diklik sepatu, submit, pasti sudah ada. Sepatu Sumatera 1, sisa 671, harga 500.001. Ketika data ini kita hapus atau kita edit, nanti ini sudah akan langsung berefek ke database. Misalnya yang ini saya hapus. Sepatu Sumatera 1 dengan kode ID SPT02. Hapus, maka di sini sudah terhapus. Dan ketika dicek langsung menggunakan kategori submit, sudah tidak ada. Begitu juga dengan yang ada di database. Sepatu Sumatera SPT02. Nah, sudah tidak ada. Oke, baik. Hari ini kita sudah menyelesaikan CRUD. Create untuk tambah data. CRUD, create tambah data, kita sudah bisa lakukan. Kemudian R, read atau view data, ini adalah view data, sudah bisa kita lakukan. Update data adalah edit, ini juga sudah bisa kita lakukan. Kemudian D adalah delete, juga sudah bisa kita lakukan. Nah, silakan Anda maksimalkan scriptnya menggunakan CSS agar lebih rapi lagi. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Jangan pernah berputus asa, karena sesungguhnya kita hanya perlu berusaha dan bersabar sedikit lagi. Dan yakinlah sebentar lagi kita akan mencapai puncaknya. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.